Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliza Artamevia Putriana dengan NIM 051047765 S1 Ilmu Administrasi Negara UPBJJ Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak urbanisasi serta tantangan dan masalahnya terhadap pertumbuhan perkotaan. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang diikuti perubahan pola hidup dari agraris ke industri dan jasa. Di Indonesia, tingkat urbanisasi sudah mencapai 57% pada 2025 dan diproyeksi 70% pada 2045. Fenomena ini tidak bisa dihindari karena kota menawarkan peluang kerja, pendidikan, dan akses layanan yang lebih baik. Namun, laju urbanisasi sangat cepat tanpa perencanaan matang justru menimbulkan dua sisi mata uang. Adapun dampak urbanisasi membawa dampak positif sekaligus negatif. Dari sisi positif, kota menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, berkumpulnya tenaga kerja, modal, dan inovasi mendorong produktivitas. Sektor jasa, perdagangan, dan industri kreatif tumbuh karena pasar yang besar. Selain itu, warga desa yang pindah ke kota umumnya mendapat akses lebih baik terhadap sekolah, rumah sakit, dan jaringan internet. Di sisi lain, dampak negatif muncul ketika pertumbuhan penduduk kota tidak diimbangi daya dukung. Pertama, tekanan pada perumahan melahirkan permukiman kumuh dan slum area karena harga tanah melambung. Jakarta, Surabaya, dan Palembang mencatat backlog perumahan yang tinggi. Kedua, infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, transportasi, dan persampahan kewalahan. Akibatnya, banjir, macet, dan polusi udara jadi langganan. Ketiga, ketimpangan sosial melebar. Urbanisasi tanpa keterampilan memadai membuat migran desa hanya terserap ke sektor informal dengan upah rendah, sehingga muncul kantong kemiskinan baru di kota. Keempat, alih fungsi lahan pertanian di pinggiran kota mengancam pertahanan pangan dan meningkatkan resiko ekologis. 2. Tantangan pertumbuhan perkotaan. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah kota saat ini ada 3. Pertama, tantangan tata ruang. Banyak kota berkembang secara urban sprawl atau melebar tidak terkendali, bukan competitive. Akibatnya biaya penyediaan lahan, penyediaan jalan, air, listrik membengkak. Kedua, tantangan pembiayaan. Kebutuhan infrastruktur kota sangat besar, sementara kapasitas fiskal daerah terbatas. Ketergantungan pada APBD membuat pembangunan lambat. Ketiga, tantangan tata kelola. Koordinasi antar daerah dalam satu kawasan metropolitan sering lemah. Contohnya, masalah banjir Jabodetabek tidak bisa diselesaikan Jakarta sendiri tanpa Bogor dan Bekasi. Ditambah lagi, kapasitas birokrasi kota belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi dan partisipasi warga. 3. Solusi mengelola pertumbuhan kota. Agar urbanisasi jadi berkah bukan bencana, diperlukan pendekatan terpadu, konsep kota berkelanjutan, dan smart city bisa jadi kerangka. Secara kebijakan, pemerintah perlu mengendalikan urbanisasi dengan 2 cara, menata kota dan membangun desa. Di kota, fokus pada penataan ruang berbasis TOD, Transit Oriented Development, agar pemukiman terkoneksi dengan transportasi massal. Ini mengurangi kemacetan sekaligus menahan sprawl. Program pemerajaan pemukiman kumuh melalui Kampung Deret dan Rusunawa harus dipercepat dengan skema KPBU agar tidak dapat mengandalkan APBN. Untuk pembiayaan, kota harus inovatif. Instrumen seperti obligasi daerah, land value factor, dan kerjasama dengan swasta perlu dioptimalkan. Retribusi dan pajak daerah juga harus digitalisasi agar kebocoran berkurang. Dari sisi sosial, urbanisasi harus dibarengi peningkatan keterampilan migran. Program vokasi dan link and match dengan industri kota dapat mencegah mereka terjebak di sektor informal. Sementara untuk mengurangi tekanan di kota besar, pembangunan kota-kota menengah dan kawasan pedesaan harus dipercepat agar warga tidak semua lari ke Jakarta atau Palembang.
Ini sejalan dengan konsep pengembangan desa menata kota. Terakhir, tata kelola digital penting. Smart City bukan sekedar pasang CCTV, tapi membangun sistem data terpadu untuk mengambil keputusan. Aplikasi aduan warga, pemetaan banjir real time, dan perizinan online membuat layanan lebih transparan dan cepat. Partisipasi publik juga kunci. Forum warga harus dilibatkan dalam perencanaan agar pembangunan sesuai kebutuhan, bukan keinginan elit. Jadi, urbanisasi adalah keniscayaan. Masalahnya bukan pada orang pindah ke kota, tapi pada kesiapan kota menerima mereka. Jika kota ditata dengan visi jangka panjang, pembiayaan kreatif, dan birokrasi yang melayani, maka pertumbuhan kota akan mendorong produktivitas nasional dan mengembangkan kualitas hidup. Sekian penjelasan dari saya tentang dampak urbanisasi serta tantangan dan masalahnya terhadap pertumbuhan perkotaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.